Bersama keluargaku melayani Tuhan, sebenarnya ini adalah sebuah kalimat, bisa dibilang mungkin kalau istilah zaman sekarang sebuah quote yang sangat terkenal dari seorang hamba Tuhan yang terkenal juga di Perjanjian Lama. Saudara bisa dengan cepat menebaknya, ini diucapkan oleh Yosua, pengganti Musa. Dan kalimat ini diucapkan hampir di akhir dari masa hidup dan pelayanan Yosua. Kadang-kadang saya bertanya-tanya, Tuhan kenapa dia harus bicarakan ini di akhir hidup? Kalau pelayanan itu sesuatu yang sangat penting, kenapa dia tidak gembar-gemborkan tema ini di awal? Bukankah penting di awal pelayanannya dia langsung membicarakan ini? Tapi saya pikir Tuhan sedang mendewasakan seorang Yosua muda. Ketika dia mulai menjadi pemimpin bangsa Israel, tentulah pengalamannya belum cukup banyak. Untuk bicara soal keluarga, pasti dia sendiri merasa belum kompeten. Saudara, kalau tema ini disuruh saya bicarakan ketika saya baru lulus sekolah teologi, saya mungkin akan berdiri dengan gemetar di sini. Karena saya tahu saya belum terlalu berpengalaman di bidang itu. Tapi puji Tuhan, 16 tahun dalam pernikahan dan kurang lebih 16 tahun itu juga melayani bersama-sama dengan suami dan keluarga. Saya pikir ada beberapa hal yang saya bisa bagikan kepada saudara pagi hari ini melalui tema ini. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Kita akan mulai karena ini quote yang sangat terkenal dari Yosua. Jadi ada baiknya kita lihat pertama-tama bagian ini dulu. Tapi kita juga akan melihat bagian-bagian lain. Cukup banyak yang akan kita lihat. Ya, kita akan pulang kira-kira jam 2. Jadi kita selesaikan dulu Lantamal punya acara baru kita pulang Bapak Ibu, kan cukup banyak ayat. Tenang. Oke. Yosua pasal 24 ayat 15. Dan hari ini saya lupa kacamata. Saya lupa kacamata. Saya harus berjuang di depan sini untuk melihat. Yosua pasal 24 ayat 15. Saya akan membaca bagi kita sekalian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sampai di situ dulu. Saudara, untuk saat ini kalau bagian yang diucapkan oleh Yosua ini sepertinya penekanannya adalah pada pilihan, ya. Sepertinya pidato akhir masa hidup Yosua ini memberi tantangan kepada umat Tuhan untuk membuat pilihan. Mau sembah Allah sejati, Allah Yahweh, atau mau sembah ilah-ilah yang dulu kamu kenal di seberang sungai Yordan, atau sekarang mau sembah ilah-ilah yang populer ada di tanah Kanaan ini. Pilihlah yang mana yang kamu mau sembah. Jadi pilihannya adalah soal mencari masternya, mencari pribadi yang akan disembah. Tapi untuk kita saat ini saudara, bukan itu isunya. Buat kita tidak sedang disuruh untuk memilih siapa yang akan kita sembah. Karena saudara ada di bangku gereja pagi ini, itu bukti bahwa saudara sudah membuat pilihan. Betul, saudara sudah memilih untuk menyembah Allah yang sejati, Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi isunya bagi kita saat ini bukan memilih masternya. Isunya adalah soal pelayanan. Yosua bilang, peduli amat kamu mau pilih ilah yang mana, kalau pakai bahasa saya mungkin ya. Kamu mau pilih ilah manapun, tapi saya dan seisi rumah saya akan menyembah Tuhan. Di sini dibilang saya akan beribadah kepada Tuhan. Saya dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, yang dimaksud dengan ibadah ini bukan hanya dari sisi seremonial. Saudara ada di ruang ibadah pagi ini. Karena istilah ibadah yang dipakai di dalam Yosua 24 ayat 15 dan bisa dibilang istilah ini yang dipakai di seluruh Alkitab setiap kali ada pembicaraan tentang ibadah. Tidak selalu menunjuk kepada ritual ibadah, kepada seremonial ibadah seperti ini, tapi kata ini berasal dari kata abodah. Bahasa Ibrani sebenarnya tidak punya huruf hidup.
Mereka hanya punya aksen kecil-kecil yang sangat sulit untuk dilihat. Itu sebabnya kenapa kadang-kadang ada penerjemahan yang keliru. Karena dari gulungan kitab satu ke gulungan kitab lain yang disimpan di tempat-tempat lembab, aksen kecil-kecil itu mudah sekali hilang. Hanya karena lipatan kertas, hanya gara-gara kelembapan udara dan lain-lain. Tidak ada huruf hidup, hanya aksen kecil-kecil. Jadi istilah abodah ini hanya terdiri dari 3 huruf Ibrani. Bet, Dalet, dan He. B, D, H. Nah tidak mungkin kita baca dia bedah. Bukan. Nah kemudian ahli bahasa di Israel menambahkan aksen supaya kita mudah membacanya. Ditambahlah dengan huruf hidup di bagian depan, tengah, dan tengah belakang. Sehingga kita mudah membacanya menjadi abodah. Tiba di rumpun bahasa Melayu kita dapatlah ibadah. Semuanya adalah pertimbangan artistik bahasa untuk memudahkan orang melafalkan bagian ini. Abodah. Nah abodah, kata ini pertama kali muncul dalam Alkitab adalah di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Ketika Tuhan menyuruh Adam mengusahakan Taman Eden. Jadi abodah yang diartikan dengan ibadah di dalam Yosua 24 ini, sebenarnya kata ini punya arti mengusahakan. Dan kalau kita baca seluruh perjanjian lama Alkitab kita, kata ini lebih sering diterjemahkan dengan bekerja. Jadi pekerjaan saudara adalah ibadah saudara. Usaha saudara adalah ibadah saudara. Bisnis saudara adalah ibadah saudara. Aktivitas harian saudara adalah ibadah saudara. Ibu-ibu iris bawang goreng, ibadah saudara. Sapu lantai, cuci piring, itu ibadah saudara. Karena abodah dalam arti mula-mula adalah mengusahakan atau bekerja. Berarti waktu Yosua bilang, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia mau bilang begini, semua bagian dari hidup saya, pekerjaan saya berladang, saya memberitakan Injil, saya lakukan hal yang rohani atau yang rohani merana, itu sama. Semuanya ibadah. Jadi yang dimaksudkan sini adalah saya dan seisi rumah saya akan membaktikan diri saya dalam segala hal di hidup saya untuk Tuhan. Oke, mengusahakan. Nah, saudara yang kekasih, bagi kita ini adalah soal pelayanan, ini isunya. Ini bukan soal memilih siapa masternya. Dan bagi orang Kristen, pelayanan, kalau di ayat ini Yosua bilang begini, pilihlah pada hari ini, pilihlah. Tidak gampang membuat pilihan memang, tapi pelayanan bagi orang Kristen bukan pilihan, saudara. Pelayanan bagi kita bukan pilihan. Pelayanan bagi kita adalah prinsip hidup yang mewarnai seluruh bagian hidup kita. Kita tidak bisa memilih mau pelayanan atau tidak, bukan. Tidak ada. Yosua bisa bilang pilihlah. Tapi bagi orang Kristen, orang percaya di dalam Tuhan, pelayanan bukan pilihan. Itu irama hidup kita. Itu bagian menyeluruh dari kehidupan setiap orang percaya. Kenapa? Karena Yesus bilang dalam Markus 10 ayat 45, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dia kasih teladan di situ. Jadi kalau Yesus bilang seperti itu, kalau Yesus contohkan seperti itu, mana bisa kita jauh-jauh dari situ. Aku datang untuk melayani dan memberikan hidupku, nyawaku bagi banyak orang. Melayani, memberi, ini 2 warna hidup kita, saudara. Kehidupan orang percaya berputar-putar di 2 hal ini, melayani, memberi, melayani, memberi. Tapi bicara soal melayani bersama keluarga seperti tema kita pagi hari ini, karena ini sudah dibicarakan berulang-ulang kali dan saudara sudah dengar banyak khotbah yang mungkin cukup menggairahkan, menyemangati. Kalau orang bilang begini, pilih mau dengar kabar baik dulu atau kabar buruk. Biasanya orang pilih dengar kabar baik dulu toh. Tapi pagi ini saya kasih kabar buruknya dulu. Karena saudara pasti sudah dengar khotbah tentang ini yang menyenangkan telinga, tentang bagaimana berkat Tuhan. Tadi kita nyanyi itu ya, begitu besar kasih Allah pada kita, berkatnya sampai ke anak cucu. Kita tahu hal-hal menyenangkan berkat dari melayani bersama keluarga. Tapi izinkan saya pagi hari ini kasih kabar buruknya dulu. Melayani bersama keluarga. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Tantangannya saudara besar.
Tantangan pertama adalah soal kepribadian. Suami istri yang bergabung dalam satu keluarga adalah perpaduan dua pribadi yang berbeda, bukan? Suaminya mungkin orang yang sanguin, istrinya bisa jadi orang yang plekmatis. Gembala datang ke rumah, kunjungan nih, tidak ada maksud untuk bilang apa-apa ya, tapi dalam percakapan tiba-tiba menjurusnya ke arah pembangunan misalnya ya. Wah, gereja kita sementara membangun lagi butuh banyak biaya nih, begini-begini. Terus suaminya yang orang sanguin ini, wah bersemangat toh. Tadi kan propaganda dari awal bicara sudah mantap sekali nih. Bapak Gembala bilang, wah puji Tuhan, gereja kita akan sampai pada tahap ini, membangun gereja, dan ini bagian dari seluruh anggota gereja melayani bersama-sama. Suami yang sanguin akan langsung bilang begini, siap Pak Pendeta, kami dukung, keluarga kami siap mendukung, setiap bulan janji iman kami serahkan. Istrinya plekmatis. Suaminya bilang begitu, siap Pak Pendeta, kami dukung secara dana. Istrinya, dia tidak tahu minyak goreng 136.000 tiap bulan. Ya. Jadi ke suaminya begitu. Kan Pak Gembala lagi ngomong ke suami toh. Oh iya kami siap. Pas lihat Pak Gembala. Siap. Pak Gembala pulang. Istrinya bukan tidak mau menyumbang. Bukan. Istrinya mau menyumbang, persoalannya minyak goreng tuh masih 136.000. Jadi dia bujuk suami dulu tuh yang sanguin ini. Bapak jangan dulu bulan ini kak, kita tunggu sedikit dulu, harga agak stabil. Jangan dulu pertimbangannya. Tepat pada saat minyak goreng turun 36.000, itu kami heboh di dapur, lihat di atas jergen minyak goreng 100.000. Haleluya, turun 36.000. Istri langsung bilang, Bapak kita sumbang. Ini hanya soal perbedaan kepribadian. Melayani bersama keluarga masih benturan kepribadian. Saudara, ada banyak benturan-benturan lain dengan kepribadian dan itu bisa menimbulkan konflik dan ketegangan dalam keluarga. Keluarga yang masuk dalam pelayanan misi, suaminya ekstrovert, istrinya introvert. Dua-dua menginjil, tapi orang ekstrovert dan introvert tiba di lapangan, beda gayanya saudara. Yang ekstrovert maunya maju, tantang. Bapak mau percaya Yesus tidak? Percaya masuk surga, tidak mati di neraka. Istri yang introvert, putar dulu sana toh, istri di mana, anak ada berapa, aduh putar dulu. Eksekusi ada, tapi gayanya beda. Nah suami dan istri yang tidak paham ini sampai di rumah suaminya bisa bilang, kota lalu banyak berputar-putar, itu jiwa tadi so hampir lari. Banyak hal, belum lagi dengan kepribadian anak-anak. Bapak bilang kita sumbang, mama bilang jangan dulu. Anaknya bilang tidak apa-apa mama, nanti siapa uang jajan kasih juga ke gereja. Mama bilang kok pikir uang jajan dari siapa? Mama tuh. Benturan-benturan karakter sangat bisa memunculkan perasaan-perasaan negatif ketika kita masuk dalam pelayanan. Kondisi kedua tantangannya adalah kondisi kurang berhikmat. Kita semua tahu bahwa prioritas utama kita adalah Kristus. Jadi ketika kita sedang melayani, pemahaman kita adalah bahwa kita sedang memancarkan kasih Kristus kepada orang di sekitar kita. Itu pemahaman kita. Waktu kita melayani, kita sedang memancarkan kasih Kristus kepada sesama. Tapi jika kurang berhikmat menerjemahkan soal prioritas ini, saudara akan membuka pintu bagi konflik-konflik masuk dalam keluarga. Karena banyak orang mulai bilang, oh Tuhan di atas, rumah tangga di sini, karir di sini. Tidak pernah ada hierarki seperti itu saudara. Yang benar adalah Tuhan ada di pekerjaan kita, Tuhan harus diutamakan di pekerjaan kita, Tuhan harus diutamakan di keluarga kita, Tuhan harus diutamakan dalam segala hal di hidup kita. Kadang-kadang ada orang yang mengorbankan keluarga karena pikir, apalagi kalau istri mulai bilang, Bapak jangan dulu pergi kak, jangan dulu pelayanan, ini anak sakit. Kau itu utamakan Tuhan.
Dan mulai ada konflik-konflik seperti ini. Dan saudara, ini bukan hal yang hanya terjadi di hidup kita, para pelayan-pelayan yang biasa-biasa saja ini. Karena pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa juga menghadapi hal-hal yang sama. Saya mencoba menggali dalam bagian ini kehidupan hamba-hamba Tuhan besar. Mari kita lihat mulai dari contoh yang pertama. Orang-orang besar ini akan menunjukkan kepada kita bahwa kondisi kurang berhikmat menjadi masalah ketika keluarga masuk dalam pelayanan. Ini John Wesley, saudara. Next. John Wesley sebelum menikah, awalnya dia berpikir tidak akan menikah, tapi pada akhirnya dia berpikir dia butuh istri, dia harus menikah. Dia bertemu dengan seorang wanita bernama Molly yang kemudian menjadi istrinya, tapi sebelum menikah John sudah bilang lebih dulu, Molly, ini bukan anjing ya, kalau di Indonesia mungkin orang kasih nama Molly anjing. Molly, hidup saya setelah pernikahan akan ada di luar rumah 75%. Kalau saudara jadi calon istri John Wesley, batal. 75% dia bilang saya akan ada di luar rumah. Jadi itu berarti mungkin dia akan pulang jam 10 malam atau jam 11. Subuh besok dia sudah berangkat lagi untuk pemberitaan Injil, untuk khotbah di mana. Lalu Molly bilang begini, dalam salah satu biografi yang ditulis oleh seorang wartawan terkenal. John Wesley adalah pribadi yang terlalu sibuk berkhotbah dan tidak sensitif terhadap kebutuhan istri. Ini pengkhotbah besar, pelayan besar, pendiri aliran gereja Metodis, John Wesley, hamba Tuhan besar. Tapi tidak bisa jadi teladan, kita tidak bisa ambil teladan hidupnya dari hal memanage pelayanan keluarga. Yang berikut, William Carey, bapak misi modern yang memutuskan membaktikan seluruh hidupnya sampai mati di India untuk keselamatan orang-orang di India. Tapi istrinya, minta maaf terlalu kecil mungkin ya, istrinya bernama Dorothy. Dorothy tidak paham mengapa suaminya memutuskan harus pergi ke India. Menurut Dorothy, Carey sudah cukup sibuk berkhotbah di Inggris. Kenapa harus pergi lagi ke India? Dorothy memutuskan ketika Carey berangkat ke India, Dorothy bilang, saya tidak ikut. Saya tidak ikut kau ke India. Dan Dorothy menjadi perbincangan di badan misi. Bahwa istri macam apa itu yang tidak mau mendampingi suaminya dalam pelayanan. Dia digunjang-ganjing di dalam badan misi. Dan pada akhirnya atas dorongan satu pelayan misi yang sama-sama berjalan dengan Carey ke India, namanya Thomas, saya lupa namanya, gampang sekali kalau ingat Thomas saja ya, yang suka itu. Oke. Thomas bujuk, akhirnya Dorothy ikut, tapi Dorothy menjadi parasit di sepanjang pelayanan William Carey, karena di sepanjang hidupnya dia terus-menerus mengeluh tentang hidup yang susah di India. Dorothy merasa Carey tidak berhasil memberi rasa aman kepada dia dan anak-anak. Sibuk berkhotbah, sibuk melayani. Carey terlalu sibuk. Tidak banyak menolong dalam merawat dan membesarkan anak-anak. Ibu-ibu, ada yang merasa suami kayak begini kah? Saya yang cuci piring, saya yang cuci baju, saya yang ganti popok, saya juga yang bangun malam kasih susu, karena tidak mungkin kau yang kasih susu, saya urus dia sampai pagi. Carey terlalu sibuk, tidak banyak menolong dalam merawat dan membesarkan anak-anak. Carey tidak peduli, padahal dia pun nama Carey ya, harusnya dia peduli toh. Carey tidak peduli pada perkembangan anak-anak sehingga anak-anak bertumbuh tidak disiplin dalam bertingkah laku. Dan hal yang sepertinya saya tidak cantumkan di sini, apakah ada slide setelah ini sebelum tokoh yang berikut? Oke, belum. William Carey berkata begini,
bepergian bersama keluarga sangat menghambat kemajuan rohani saya. Karena berbulan-bulan di atas kapal, anak-anaknya begitu nakal, lari kian kemari, dan dia bilang dia pusing hadapi anak-anaknya. Itu sebabnya kemudian kenapa Dorothy bilang dia tidak banyak menolong. Dia tidak peduli pada perkembangan anak-anaknya. Dia hanya peduli pada Injil yang diberitakan, tapi dia tidak peduli pada kesehatan keluarganya. Kemudian tokoh yang ketiga, saudara sudah sempat ngepek tadi ya, Martin Luther. Siapa tidak kenal ini? Martin Luther tanpa tan. Martin Luther tan, Pak Luther tan ada di rumah sana. Martin Luther punya istri Katie. Saudara sudah baca dulu ini ya. Katie pernah sangat nekat melepas engsel-engsel pintu kamar mereka dari luar ya, bukan dari dalam ini. Jadi Katie ada di luar sibuk dengan pekerjaan rumah. Martin Luther ada di dalam kamar sibuk belajar teologi dan membuat dalil-dalil segala macam. Martin Luther terkenal berdoa berjam-jam. Dia bisa berdoa 9 jam per hari. Diam di dalam kamar, belajar teologi, membuat dalil-dalil, berdoa berjam-jam, sangat lama di dalam kamar sampai istrinya nekat buka engsel-engsel pintu. Oh ibu-ibu jangan buat ini di rumah, itu biaya besar. Dia buka semua hanya untuk memastikan bahwa suaminya baik-baik saja di dalam kamar. Sudah lalu lama. Sebuah pelayanan yang mengkhawatirkan, saudara. Kemudian yang berikut, ini tokoh misi modern, Billy Graham. Siapa tidak kenal Opa 1? Meninggal tahun 2018. Ruth Graham, seorang yang sangat terkenal mendampingi Billy Graham. Dan dalam pemahaman saya sejak saya kecil, karena saya suka baca biografi dari Billy Graham sejak saya masih SMP kurang lebih. Saya begitu kagum dengan tokoh ini sebenarnya saudara, Ruth Graham. Ruth Graham dikatakan sebagai pengkonsep khotbah-khotbah dari Graham. Jadi sebelum Billy Graham pergi berkhotbah, dia akan suruh Ruth untuk menjadi editor, untuk melihat apa yang kurang, yang masih harus ditambah. Jadi ada banyak ide-ide pemikiran Ruth yang berada di balik kebesaran nama seorang Billy Graham. Dan itu selalu seperti itu saudara, di balik lelaki besar selalu ada perempuan hebat, bukan? Boleh, ibu-ibu boleh juga tidak apa-apa. Di balik laki-laki besar selalu ada wanita-wanita hebat yang menopang pelayanan mereka. Tapi Ruth Graham ternyata, Ruth mengeluh mengapa suaminya seolah-olah menganggap kehidupan pernikahan mereka berjalan wajar sebagaimana mestinya. Padahal sebenarnya Bill selalu pergi berbulan-bulan untuk kegiatan misi pemberitaan Injil kebangunan rohani. Satu kali keluar rumah bisa 7 bulan baru kembali lagi ke rumah. Ini lebih dari Wesley tadi yang bilang 75%. 12 bulan, 7 bulan di luar rumah, kembali beberapa bulan kemudian pergi lagi. Dan Billy Graham masih menganggap pernikahan mereka, keluarga mereka aman-aman saja. Ruth bilang, dia pikir apa ini? Mendekati masa pensiun, seorang wartawan pernah menanyakan Bill soal hal ini. Dan Billy Graham pernah mengakui bahwa dia begitu kesulitan beradaptasi dengan situasi menjadi seorang pengkhotbah yang terkenal. Saudara perlu tahu, di mata masyarakat Amerika, Billy Graham hampir seperti selebriti, sangat besar namanya. Kurang berhikmat. Dan saudara tahu ayat yang tadi kita baca, ada keheranan di hati saya ketika membaca bagian ini. Bukankah ini ayat yang sangat terkenal bicara soal keluarga? Tapi saudara silakan cari dari Kejadian sampai Wahyu, Alkitab tidak pernah kasih informasi tentang keluarga Yosua yang melayani. Tidak satu pun. Di dalam kitab 1 Tawarik mulai dari pasal 23 sampai pasal 27 itu ada banyak nama tentang pelayan-pelayan Tuhan di situ. Keturunan Yosua diberitakan, disebutkan stop sampai di nama Yosua. Kecurigaan saya adalah kemungkinan Yosua juga tidak berhasil membuat seluruh keluarganya benar-benar membaktikan diri kepada Tuhan. Yosua begitu bersemangat untuk memberi pengaruh. Kasih pengaruh ke orang, melayani bersama keluarga, beribadah bersama keluarga. Kerjakan aktivitas-aktivitas yang baik bersama keluarga. Tapi kalau ayat yang begitu terkenal ini sama sekali tidak terlihat dampaknya setelah itu.
Saya kemudian bertanya-tanya dalam pergumulan saya ketika mempersiapkan khotbah ini. Saya bilang, Tuhan, jangan-jangan Yosua juga gagal. Karena kalau dia bicara soal hal besar ini harusnya kita pun dapat melihat efeknya. Tapi oke, kita tidak bahas itu. Persoalannya memang berat. Tantangan berat masuk dalam pelayanan, melayani bersama dengan keluarga. Kita berharap dari orang-orang hebat ini kita bisa lihat teladan keberhasilan untuk melayani bersama keluarganya, tapi faktanya kita lihat seperti itu. Karena sebaik-baiknya dan setulus-tulusnya kerinduan kita melayani bersama keluarga, tapi tanpa hikmat Tuhan, tanpa kesepakatan di dalam keluarga, ini akan jadi masalah besar, saudara. Jika seseorang sibuk melayani orang lain atau tubuh Kristus, tapi mengabaikan kebutuhan keluarga, berarti gagal mengartikan inti pelayanan. Keluarga adalah gereja mini. Pada masa-masa awal gereja, kesulitan-kesulitan yang ada menyebabkan munculnya gereja-gereja rumah. Keluarga dan lingkungan kecil di sekitarnya menyelenggarakan pelayanan, menyelenggarakan ibadah, lalu saling melayani dalam pertumbuhan rohani di keluarga-keluarga kecil itu. Jadi untuk mensiasati tantangan-tantangan tadi, saudara, mulailah melayani dari ruang lingkup di dalam keluarga dulu. Mulailah belajar melayani dalam ruang lingkup di dalam keluarga saja dulu, saudara. Jika berhasil melayani keluarga kita dengan baik, itu tandanya kita siap untuk menerima tanggung jawab melayani di luar rumah, di luar keluarga kita. Kenapa harus dipastikan di dalam baik dulu? Karena keluarga itu sasaran empuk orang. Waktu mereka mau mencari-cari kesalahan, mau mencari tahu atau ingin lihat cara hidup seseorang. Secara pribadi, para penginjil-penginjil terlihat hebat dan baik di hadapan orang. Tapi silahkan masuk ke dalam keluarga, apakah hal yang sama ditemukan? Keluarga kita sasaran empuk orang lain yang ingin melihat cara hidup kita. Hamba-hamba Tuhan yang baik di depan mata umum, tanyakan kepada istri dan anaknya, karena mereka lah yang paling kenal. Jadi kalau ada banyak tantangan, saudara, kalau ada banyak masalah, kalau ada banyak persoalan ketika kita masuk dalam pelayanan, lalu apa yang penting kita pahami sebelum masuk dalam pelayanan? Saya ajak kita lihat satu bagian ini cukup panjang, mohon maaf, tapi kita hanya akan lihat beberapa bagian saja. 1 Tawarik pasal 23 sampai 27. Satu Tawarik, kita akan melihat pasal-pasalnya, saudara, bukan keseluruhan ayatnya, saudara ya. Mari kita lihat mulai dari pasal 23. Pasal 23 saya baca di mulai ayat 1. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel juga, para imam dan orang-orang Lewi. Garis bawahi orang-orang Lewi. Ini keluarga pelayan. Keturunan-keturunan para pelayan yang melayani di bait suci, orang-orang Lewi. Ayat 3. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu. Ada 38.000 orang. Ayat 4. Dari orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan, 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim, 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian. Kata Daud, juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson, Kehat, Merari. Lompat ke ayat 24. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka, kepala-kepala puak mereka, pada waktu mereka dicatat seorang-seorang sesuai dengan bilangan nama mereka. Orang demi orang yang berumur 20 tahun atau lebih, mereka lah yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan.
Pola pelayanan keluarga sebenarnya terlihat hampir di seluruh bagian dari Perjanjian Lama. Tapi secara khusus melalui satu Tawarik ini, mulai dari pasal 23, saudara bisa ambil waktu di rumah membaca sampai pasal 27. Tugas pelayanan diberikan kepada keluarga-keluarga, bukan pribadi. Di sana dibilang ada puak-puak. Apa itu puak-puak? Rumpun keluarga, kelompok-kelompok kecil dalam keluarga. Bani Lewi punya banyak puak-puak. Gerson, Kehat, Merari, anak-anak dari Lewi. Mereka kemudian ada puak-puak di bawahnya. Pelayanan dipercayakan kepada keluarga-keluarga, bukan kepada pribadi. Ya, saudara lihat bahwa sebenarnya Alkitab sudah mengajarkan pelayanan bersama keluarga. Dari mulanya melayani bersama keluarga. Jadi apa yang harus kita buat? Tadi saya bertanya, apa yang penting kita pahami sebelum masuk di dalam pelayanan, saudara? Mari lihat pasal 25 ayat 5, 6, 7. Pasal 25 ayat 5, 6, 7. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja. Menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya, sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka. Bisa lihat? Ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf. Lihat ada Bani di situ. Satu keluarga. Yedutun dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Dilatih. Yang harus kita pahami pertama, saudara, sebelum masuk dalam pelayanan bersama keluarga, saudara harus berlatih melayani di dalam keluarga. Setiap orang Kristen yang ingin maksimal melayani sebagai keluarga harus mengambil waktu. Mohon digarisbawahi. Setiap orang Kristen yang ingin mengambil komitmen melayani sebagai keluarga harus mengambil waktu untuk mengidentifikasi setiap talenta dari setiap anggota keluarga. Identifikasi talentanya, identifikasi minatnya, ketertarikannya. Setiap anggota keluarga kita periksa satu-satu. Ketertarikannya apa? Talentanya apa? Setelah kita tahu baru kita pertajam itu. Banyak berlatih di dalam keluarga. Saya ingat ketika kami masih pelayanan di Sentani, setiap hari sebelum kami jalan ke kantor, kami ada dalam persekutuan kecil dengan Opa, waktu itu masih hidup, Oma, dan Given yang masih sangat kecil, kurang lebih 2 tahun. Dan setiap kali pilih lagu, kami tidak akan kasih orang lain, suruh dia yang pilih. Lagu favoritnya ada 2. Ku mau cinta Yesus dan hormat bagi Allah Bapa. Jadi kita ikuti saja, tiap hari dia bilang, hormat bagi Allah Bapa. Ku mau cinta Yesus. Dari minggu ke minggu kita berputar di situ terus. Dikasih kesempatan untuk berlatih, untuk melayani. Libatkan setiap orang dalam keluarga. Tua, muda, besar, kecil, kelihatan atau tidak kelihatan dalam jemaat besar, populer atau tidak, menonjol atau tidak. Mungkin dalam jemaat Bapak dan Mama menonjol. Dalam jemaat mungkin Bapak dan Mama populer. Kalau bilang satu nama di gereja ini orang langsung, oh saya tahu Bapak itu toh. Ibu itu toh. Anak-anak saudara mungkin tidak populer, tapi tidak peduli. Besar, kecil, tua, muda, terkenal atau tidak terkenal, terlihat atau tidak terlihat. Latih, libatkan. Saudara, Allah itu roh, tapi tubuhnya bisa dilihat. Kita. Secara fisik, saudara dan saya adalah tubuh Kristus yang bisa dilihat. Gerejanya, gereja dalam arti yang sebenarnya, saudara dan saya adalah tubuh Kristus yang dapat dilihat.
Tubuh Kristus terdiri dari banyak anggota, banyak organ, termasuk bayi-bayi di dalam rumah kita. Termasuk pribadi-pribadi yang sudah kita tuntun dalam iman mereka bahkan ketika masih di dalam kandungan. Dan mengapa penting? Mengapa penting harus melayani sebagai satu keluarga secara utuh, semua bagiannya, bapak, mama, anak-anak sampai yang terkecil. Mengapa? Karena tubuh sehat jika semua organnya berfungsi. Ini mungkin istilah kedokteran, saya tidak bisa menjelaskan ini dengan baik. Teman-teman dokter jauh lebih paham bagian ini. Tubuh yang sehat adalah karena semua organnya berfungsi dengan baik. Jadi kalau hilang satu, tidak berfungsi satu yang kita anggap masih terlalu kecil di dalam rumah itu akan membuat metabolisme tubuh terganggu. Kita bicara masalah kedokteran betul. Metabolisme tubuh terganggu. Metabolisme tubuh Kristus terganggu kalau ada satu yang hilang dari jemaat. Kalau ada yang satu tidak berfungsi di dalam jemaat. Jadi libatkan semua. Berlatih bersama-sama. 1 Tawarik 23-27 dikatakan bahwa mereka bukan hanya melakukan pelayanan rohani. Mereka mengatur upacara-upacara. Mereka menyiapkan makanan. Saya tidak membaca bagian itu, silakan saudara periksa di rumah. Mereka menyiapkan roti-roti sajian di dalam bait Allah. Ada kelompok tersendiri, bagian banting-banting adonan. Ada kelompoknya. Keluarga yang kebetulan senang hal kuliner, pikirkan pelayanan apa yang saudara bisa buat dengan pelayanan kuliner. Saudara mungkin bisa buat roti yang bagus, antarkan kepada yang membutuhkan seperti saya. Maksud saya yang sana, ya, orang lain. Lihat setiap ketertarikan, lihat setiap talenta. Apa yang bisa kita buat di situ untuk melayani bersama-sama, saudara. Mereka memanage fasilitas, saudara bisa lihat dalam satu bagian di pasal 26 atau 27, ada penunggu-penunggu, penjaga-penjaga pintu gerbang. Mereka menjaga fasilitas, menjaga sarana-sarana di dalam benteng. Semuanya terlibat dan tidak dikerjakan 1-2 orang yang ditunjuk bani per bani, puak per puak, per keluarga. Keluarga ini jaga yang sana, keluarga ini urus yang sana, keluarga ini bikin roti, keluarga ini dibagi secara berkeluarga, secara berkelompok, saudara. Latih setiap orang, libatkan setiap orang, saudara. Anak-anak yang dilatih untuk melayani bersama di dalam keluarga akan belajar bagaimana berpikir melampaui dirinya sendiri, melampaui kebutuhannya sendiri. Anak-anak, ya tidak hanya anak-anak, orang dewasa juga, ego tinggi. Pikirkan apa yang bisa bawa manfaat buat diri sendiri. Tapi anak-anak dan orang dewasa yang terlibat dalam pelayanan, kita dilatih untuk memandang lebih tinggi dari diri kita sendiri. Memandang orang lain lebih butuh, lebih perlu diperhatikan. Memandang lebih daripada kebutuhan kita sendiri pada kebutuhan orang lain. Jadi libatkan semua, saudara. Saya ingat satu peristiwa malam Natal barusan ini. Ya. Saudara tahu bagaimana betapa sibuknya kami mempersiapkan segala sesuatu dengan latihan-latihan, syuting film. Wah, saya merasa jadi bintang film. Kita berdiri di depan sana dengan satu box di syuting, Mr. Henok ambil videonya dengan beberapa scene ya. Buat film pendek yang bisa jadi firman Tuhan pada saat malam Natal kemarin. Saudara bisa nonton film itu, sudah terjalin menjadi sesuatu yang bagus tentang pelayanan misi. Karena waktu itu kita begitu gencarnya dengan pelayanan Dormom. Lalu kita angkat satu tema tentang pelayanan misi dalam firman Tuhan berupa film pendek. Saudara, waktu Mr. Henok take setiap adegan, satu-satu bukan? Tak. Ada satu scene yang betul-betul itu kayak sinetron betul ya. Mobilnya lagi diam, saudara. Tapi Dokter Esther sama Dokter Desi itu seolah-olah lagi jalan. Oh iya, tabrakan. Ya itu, wah. Nanti kalau ada perekrutan, saya rekomendasikan mereka berdua. Ya, buat film. Scene per scene. Satu bagian. Dan itu hanya makan waktu untuk edit.
Kalau saudara kasih itu ke Mama Jose itu mungkin selesai dalam 1-2 jam. Tapi hari itu semua orang sibuk. Dan mau tidak mau saya harus ambil tanggung jawab untuk edit, gabungkan, potong, gabung, sampai jadi satu film yang bagus. Lalu bikin sedikit trailernya untuk jadi iklan begitu. Yang Anda nonton dalam kondisi bagus, dikerjakan oleh seorang yang amatir. Saudara tahu, tanggal 24 malam, besok malam kita 23 malam, besok malam itu sudah malam tiup terang lilin ya. Video itu harus selesai hari itu karena besok sudah harus diserahkan kepada Mr. Musa yang akan di bagian LCD. Jam 11 malam saya masih bingung mau bikin bagaimana barang ini. Saya download dari drive dan dia tidak bisa sinkron. Entah persoalannya di HP saya atau di mana, saya bingung. Saya bilang, Tuhan kenapa barang ini begini? Kenapa dia tidak muncul? Kenapa bukan video? Kenapa jadinya gambar? Saya bingung sekali dan saya bilang, Tuhan saya mau bikin apa ini? Tidak tahu. Saya mulai rasa saya punya jari-jari gemetar, tangan mulai keringatan. Saya gugup sekali, saya duduk saja. Saya bilang, Tuhan mau bikin bagaimana barang ini? Jam 11 hampir setengah 12, Given keluar. Mungkin karena dia lihat meja di tempat saya kerja, lampu di tempat saya kerja masih menyala. Dia sering sekali seperti itu, saudara. Seperti tadi malam, saya masih mempersiapkan khotbah sampai kurang lebih setengah 12 dan dia keluar. Mama, tidur sudah. Mama masih selesaikan ini. Kenapa harus khotbah? Aduh, saya tidak bisa jawab lagi. Tidur sudah. Nanti besok pusing di gereja. Dan dia paling cerewet di bagian itu. Memang anak ini kadang-kadang agak mengesalkan, saudara. Ya. Ada gurunya di sini pasti tahu ya, Pak Edison tahu sekali. Anak itu tidak butuh kursi di dalam ruang kelas. Biar kasih dia kursi, dalam 1 menit kurang sedikit dia sudah berdiri lagi. Pak Edison bisa terjadi, Pak Edison ada di meja sini dan Given ada di belakang, angkat muka sedikit dia sudah ada di depan sini. Dia memang agak-agak mengesalkan di bagian itu, saudara minta maaf. Tapi dia anak yang sangat-sangat peduli dengan keluarga. Jadi dialah yang selalu kontrol saya. Mama semakan malam, semakan, tidur sudah. Dia cerewet. Jadi malam itu dia lihat lampu masih menyala, dia keluar, dia bilang, Mama, jam berapa ini? Aduh, Mama bingung ini nak. Apa? Given bantu. Dia lihat sedikit, oh tunggu. Dia buka laptop, dia cari di YouTube bagaimana cara membuat itu jadi sinkron dan lain-lain. Dia pelajari dengan baik dari sini, Mama. Tidak sampai 15 menit, saudara, persoalan terselesaikan dan film jadi. Anak sepanggal, tapi saya bilang libatkan semua orang dalam keluarga di pelayanan. Libatkan setiap orang. Ruth Graham yang tadi kita bicarakan. Seorang wartawan bilang begini, kalau saudara penasaran dengan kisah-kisah ini, saya simpan bukunya, itu warisan dari papa mama saya. Tentang hamba-hamba Tuhan besar dengan masa-masa kelabunya dalam keluarga. Seorang wartawan mewawancarai dia. Dan wartawan ini menemukan bahwa karena Ruth Graham adalah orang yang sangat praktis dan tidak mudah terpesona dengan kebesaran, dengan hal pesona dari Billy Graham. Dia tidak mudah terpesona dengan itu. Jadi dialah yang jadi benteng terakhir Bill. Wartawan itu bilang begini, Ruth menjadi benteng bagi Bill sehingga tidak mudah terperosok dalam dosa kesombongan. Ruth selalu mengingatkan Bill bahwa kamu tidak terlalu penting. Amerika mungkin menganggapmu terlalu besar, tapi kamu tidak terlalu penting. Ruth Graham, orang ada di belakang layar, tapi dialah yang menolong Bill untuk tetap rendah hati, menjadi seorang yang besar. Berlatih. Yang berikut adalah soal bagaimana anak-anak melihat teladan kestabilan dalam hidup saudara. Yosua, dia bilang begini, tidak peduli kalian akan pilih yang mana, tapi saya pilih Tuhan, saya pilih sembah Tuhan. Kalimat ini kalimat yang juga berkali-kali saudara akan temukan di dalam Alkitab. Habakuk bilang, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak menghasilkan, di dalam kandang tidak ada lagi hewan, semua sudah habis, tetapi aku akan tetap beria-ria di dalam Tuhan. Yosua bilang, kamu bisa pilih Allah mana, tapi saya tetap pilih Tuhan. Habakuk bilang, bisa jadi hidup berantakan, tapi saya tetap pilih Tuhan.
Daud bilang di dalam Mazmur 73 ayat 22, dia bilang begini, aku dungu, seperti hewan aku ada di dekatmu, tapi tetap di dekatmu. Daud bilang, saya dungu, saya berdosa banyak, saya bikin banyak salah, tapi saya tidak mau jauh-jauh dari Engkau Tuhan. Stabil dekat Tuhan. Saudara, anak-anak kita perlu dapat informasi lebih dahulu tentang kestabilan iman kita, kestabilan pelayanan kita. Gaya hidup, konsistensi kita dalam beribadah, dalam memberi perpuluhan, dalam memberi persembahan, dalam melayani, dalam bersaat teduh. Gaya hidup yang stabil, yang konstan harus lebih dahulu disaksikan dan diterima informasi oleh anak-anak kita. Mereka harus tahu dulu bahwa papa mamanya adalah orang yang setia di dalam Tuhan. Anak-anak haruslah pribadi yang pertama-tama mendapat tangkapan informasi bahwa papa mamanya adalah orang yang stabil di dalam Tuhan. Anak kami selalu bertanya, kenapa mama papa mau sibuk-sibuk urus anak pedalaman? Kalau dia lihat kami sudah terlalu sibuk dan tidak ada waktu untuk dia, tidak pernah lagi jalan sama-sama, dia pasti akan tanya itu, kenapa? Kenapa papa dengan mama mau sibuk-sibuk urus dorang? Tidak cukup kah ini satu anak ada di dalam rumah ini mau capek-capek urus anak pedalaman? Dan banyak orang kadang-kadang juga suka bertanya seperti itu, kenapa mau urus? Tidak ada manfaatnya. Tidak ada perkembangannya, sangat sedikit. Ngapain mau susah-susah urus itu? Satu-satunya alasan adalah saya ingin kasih tahu kepada anak saya bahwa ada tantangan pelayanan ini berat, menguras banyak emosi, banyak energi. Keluarga pun dikorbankan, tapi mama papa mau setia dengan ini. Dan mama papa mau ajarkan kamu pun harus jadi pelayan Tuhan yang setia. Konsistensi kita ditangkap oleh anak-anak kita. Mereka akan pikir bahwa oh papa mama itu bukan orang yang sembarang. Bukan karena ada masalah dong lari. Bukan karena ada masalah dong tahan dong perpuluhan. Bukan karena ada banyak kebutuhan dong perpuluhan dong tahan. Tunggu dulu, ini kebutuhan di rumah masih banyak. Dong harus lihat bahwa apapun persoalannya dong tahu mama papanya setia di dalam Tuhan. Konsisten melayani, konsisten memberi, konsisten bersaat teduh, konsisten ibadah. Banyak anak-anak tersandung ke orang tua suruh anaknya pergi ke gereja tapi bapaknya tidur di rumah. Saya menghidupi, saya terkesan dan menghidupi apa yang dikatakan oleh Mother Teresa. Mother Teresa pernah bilang begini saudara, saya tidak dipanggil untuk sukses, saya dipanggil untuk setia. Waktu orang-orang bilang untuk apa urus anak-anak India yang kremos-kremos itu, apa untungnya? Seperti tidak ada hasil, mereka tetap bengal, mereka tetap buat hal-hal yang jahat di jalanan sana. Beberapa jangan perhitungkan tuayan. Itu bukan wewenang kita. Wewenang kita, bagian kita adalah setia. Kita tidak dipanggil untuk menghitung tuayan. Kita tidak dipanggil untuk sukses dan menghitung bahwa pekerjaan kita sukses. Kita dipanggil untuk setia, konsisten dalam pelayanan. Hidup memang tidak akan pernah mudah. Saya ingin menutup renungan ini dengan dua hal. Yang pertama saudara, dalam Titus pasal 2 ayat 4. Titus pasal 2 ayat 4, Rasul Paulus berbicara kepada Titus.
Saya baca dari ayat 3. Mulai dari ayat 1 saja ya. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Ini semua bagian dari keluarga, saudara. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Kalau tadi banyak bicara soal laki-laki yang mengarahkan keluarganya, sekarang saya mau bicara untuk ibu-ibu. Kata mengasihi di ayat ini, dia pakai satu istilah, philandros. Philandros itu artinya mengasihi sebagai sahabat. Mengasihi sebagai sahabat. Perhatikan ini saudara. Kita para wanita, ibu-ibu, para wanita biasanya punya banyak sahabat dekat, tapi tidak dengan laki-laki. Laki-laki punya sahabat dekat sangat sedikit, bisa dihitung. Coba tanya. Nanti di rumah, jangan sekarang. Laki-laki punya sahabat dekat sangat sedikit. Dan saudara tahu siapakah sahabat terdekatnya? Kita, ibu-ibu. Kitalah sahabat terdekat dari suami kita. Dan suami kita harusnya menjadi sahabat terdekat kita. Sebelum kita ambil HP, WA, curhat ke orang lain, sebaiknya suami kita lah yang dahulu kita pakai. Saya mau bilang pakai. Orang yang pertama sekali kita hubungi untuk mencurahkan seluruh beban di hati kita. Suami haruslah menjadi sahabat terdekat dalam pelayanan. Istri haruslah menjadi sahabat terdekat dengan pelayanan. Kadang-kadang wanita bisa lebih dekat dengan suami orang dan laki-laki bisa lebih dekat dengan istri orang. Tapi itu tidak boleh terjadi dalam rumah tangga Kristen. Seorang pria dalam kehidupan Kristennya haruslah punya sahabat terdekatnya, istrinya sendiri. Ibu-ibu tolong lihat laki-laki di pinggir. Bisa tolong lihat kah? Sepertinya agak canggung begitu ya. Saya ingat waktu berkunjung ke ulang tahun pernikahan Pak Wandi dan Bu Nelly. Pak Wandi bilang dulu berapa tahun lalu kunjungan keluarga Bu Nelly duduk dekat. Tapi kemarin umur berapa tahun ya? So ada jarak sedikit. Mungkin waktu pernikahan dulu waktu baru angkat depo apa itu? Kron apa namanya itu ya? Bisa dekat sekali begitu. I love you bertubi-tubi. Sekarang suruh lihat ke samping saja. Sahabat. Bisa tolong lihat saudara, orang yang ada di dekatmu. Bapak-bapak, kalau kebetulan datang dengan istri, bisa tolong lihat yang di samping kah? Itu sahabat. Sahabat sampai mati. Tidak ada celah. Tidak bisa dapat sahabat lain kalau dia belum mati. Sampai mati. Sehidup semati. Bukan berarti satu hidup satu mati ya. Sehidup semati, satu hidup satu mati. Tidak. Sampai mati orang itu sudah jadi sahabatmu. Di medsos saya sering baca orang bilang, dong foto sama-sama tuh suami istri. Baru captionnya begini. Kerinduanku adalah menua bersamamu. Wah, menua bersamamu. Setuang anak sayang. Untuk kita bukan hanya untuk menua bersama. Setia sampai tua, melayani sampai tua, sampai maut memisahkan. Kita bukan hanya untuk menua bersama, melayani bersama sampai maut memisahkan. Saya bilang tadi saya akan tutup dengan dua hal. Yang pertama itu, kalau saudara masuk dalam pelayanan, sahabat terbaik saudara, sebaik-baiknya sahabat yang saudara tahu, suami atau istri adalah sahabat terbaik. Tuhan bilang kasihi mereka sebagai sahabat. Memang kadang-kadang tidak bisa. Sahabat itu muncul karena punya minat yang sama. Betul? Kalau suami dengan istri jadi sahabat, tidak selalu punya minat yang sama. Miss Lydia dan Ibu Nike tidak selalu suka memancing. Dompu suami tak gila-gila dia memancing, tapi don dua tidak. Tapi tidak bisa jadi alasan bahwa tom pisah sudah, kau cari perempuan yang suka memancing sana. Tidak tuh. Minat tidak selalu sama.
Tapi itu sahabat kita dan tidak ada alasan untuk kasih jauh dia sampai tua. Yang kedua saudara, seorang Rasul Paulus. Ini tokoh yang sangat saya kagumi. Serius, saya sangat mengagumi orang ini. Paulus tidak pernah diceritakan tentang keluarganya. Ada banyak tafsiran, ada yang bilang dia punya istri, tapi ada juga yang bilang dia tidak punya istri, tapi begini dan begitu, saya tidak akan bahas itu di sini. Tapi dia tidak pernah diceritakan melayani bersama keluarga. Keluarga Rasul Paulus adalah semua sahabat pelayanannya dia. Sahabat pelayanannya dia itulah keluarganya. Dan saudara tahu, ketika dia dipenjara oleh pemerintah Romawi, diberi satu kesempatan untuk keluarganya membela dia. Tapi pada titik itu Paulus tidak punya siapa-siapa. Tidak ada orang yang mau bela dia. Jadi saudara bayangkan di satu pengadilan Paulus dipersilahkan masuk dengan tubuh yang ringkih ya, yang sudah tua, yang tidak bisa buat apa-apa lagi, yang lama di penjara, yang bau dan kotor, gelap, sakit-sakitan dengan mata yang busuk. Paulus punya sakit mata yang sampai berbau, saudara. Masuk di dalam ruang, lalu mungkin panitera di situ bilang, silahkan, apakah di dalam ruangan ada anggota keluarga yang mau membela orang ini? Dia punya kesempatan untuk bebas. Ditunggu 1 menit, 2 menit, bermenit-menit, tidak ada keluarganya di situ untuk bela. Paulus kehilangan kesempatan untuk bebas, tidak ada pembela. Saudara tahu satu-satunya, siapa satu-satunya yang tersisa? Mari kita lihat 2 Timotius. Ini ayat terakhir, tenang. Dua Timotius pasal 4. Saya baca mulai ayat 6 saudara. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini hampir konteksnya sama dengan Yosua, akhir hidup. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat 9. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Dia suruh Titus cepat datang. Kenapa? Tidak ada temannya lagi. Berusahalah segera datang, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Sahabat-sahabat pelayanan meninggalkan dia. Demas meninggalkan dia. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Tidak ada orang lain. Saudara bayangkan di akhir hidup, di dalam penjara yang bau kotor. Tidak ada satu orang antar makanan buat dia, perhatikan dia. Sahabat mau bela dia, tidak didapat satu orang pun. Dia bilang semua sudah kasih tinggal dia. Satu-satunya yang tinggal di situ. Dia bilang hanya Lukas yang tersisa. Sudah bayangkan kalau itu penjara, Lukas mungkin ada di situ. Malam-malam ketika Paulus, saya ketika membaca bagian ini saudara, saya tidak bisa menahan air mata karena saya mencoba menggambarkan itu dalam pikiran saya. Dalam keadaan penuh penderitaan, tidak punya keluarga, kesakitan, dan dokter Lukas ada di sampingnya merawat pasiennya satu-satunya. Dia punya banyak kesempatan untuk merawat pasien lain yang bisa membawa keuntungan bagi dia, tapi dia bertahan pada satu pasien itu. Saya membayangkan di tengah malam Paulus merintih dan Lukas dari balik sel hanya bisa bilang, kawan, saya ada di sini sampai mati. Saya ada di sini sampai kau mati. Sampai kapanpun saya ada di sini. Suami dan istri yang ada di samping saudara disediakan Tuhan sampai akhir hidup saudara, melayani bersama.